Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap belajar untuk hari ini? Tentunya sudah siap dong. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi rotasi bumi dan akibatnya. Silakan disimak baik-baik ya. Materi ini dipelajari pada kelas 6 semester 2, buku tema 8, Bumiku dengan kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Apa anak-anak hebat tahu apa sih rotasi bumi itu? Baiklah, kita pelajari bersama ya. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Jadi perlu anak-anak hebat ingat bahwa rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada sumbu atau porosnya. Skala rotasi bumi. Skala rotasi bumi itu sama dengan waktu yang dibutuhkan bumi dalam berotasi. Jadi, waktu yang diperlukan bumi dalam berotasi adalah selama 23 jam 56 menit atau bisa dibulatkan menjadi 24 jam. Dan untuk arah rotasi itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi bumi itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Akibat rotasi bumi. Jadi rotasi bumi itu ada akibatnya. Nah, akan kita bahas satu persatu. Mari disimak secara baik-baik ya. Akibat dari rotasi bumi yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari itu akan menjadi terang, dan itulah yang kita sebut dengan siang hari. Kemudian, bagian bumi yang membelakangi matahari itu akan menjadi gelap, dan itulah yang kita sebut dengan malam hari. Jadi, ketika posisi bumi menghadap matahari, itulah yang dinamakan siang hari karena posisi bumi menjadi terang. Kemudian, ketika posisi bumi membelakangi matahari dan bumi menjadi gelap, itulah yang kita namakan malam hari. Akibat dari rotasi bumi yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Ya, anak-anak hebat bisa tahu bahwa pada pagi hari itu matahari terbit dari sebelah timur dan kemudian matahari akan terbenam pada sore hari dari sebelah barat. Jadi, gerak semu matahari mengesankan seolah-olah matahari bergerak dari sebelah timur ke sebelah barat. Padahal sesungguhnya bukan matahari yang bergerak, tetapi bumilah yang berputar pada porosnya. Akibat dari rotasi bumi yang ketiga adalah pembelokan arus laut. Nah, di sini untuk pembelokan arus laut itu ada dua macam. Yang pertama ada angin laut dan yang kedua ada angin darat. Apa itu angin laut? Angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat dan itu terjadi pada siang hari. Yang kedua ada angin darat. Apa itu angin darat? Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut dan ini terjadi pada malam hari. Jadi angin darat inilah yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mencari ikan ke laut. Jadi para nelayan itu berangkat untuk menangkap ikan itu pada malam hari dengan memanfaatkan angin darat.
Akibat dari rotasi bumi selanjutnya adalah adanya pembagian waktu. Jadi, di Indonesia sendiri itu ada 3 pembagian waktu. Yang pertama, waktu Indonesia Barat, yang kedua, waktu Indonesia Tengah, dan yang ketiga, waktu Indonesia Timur. Jarak ataupun selisih waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Tengah adalah selisih maju 1 jam. Jadi, jika di waktu Indonesia Barat pukul 7 pagi, maka waktu di Indonesia Tengah adalah pukul 8 pagi. Begitupun jarak dari waktu Indonesia Tengah ke waktu Indonesia Timur juga memiliki selisih maju 1 jam. Jadi jika di waktu Indonesia Tengah pukul 8 pagi, maka waktu di Indonesia Timur pukul 9 pagi. Kemudian provinsi manakah yang termasuk atau yang menggunakan waktu Indonesia Barat? Itu ada Provinsi Sumatera Utara, ada Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, ada Provinsi DKI Jakarta, ada Provinsi Jawa Barat. Kemudian kita yang di Provinsi Jambi itu juga menggunakan waktu Indonesia Barat. Kemudian provinsi mana yang menggunakan waktu Indonesia Tengah? Itu ada Sulawesi, ada Kalimantan, kemudian ada Nusa Tenggara, itu yang menggunakan waktu Indonesia Tengah. Kemudian provinsi yang menggunakan waktu Indonesia Timur, itu ada Maluku, ada Papua. Jadi anak-anak hebat harus ingat ya. Oke, apa anak-anak ibu tahu itu gambar apa? Yang bulat itu, anak-anak ibu pernah lihat? Iya, itu adalah gambar globe. Jadi, pada globe itu terdapat 2 garis, yaitu garis bujur dan garis lintang. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi belahan timur dan barat. Jadi yang membagi bumi menjadi belahan timur dan belahan barat itu adalah garis bujur. Kemudian untuk garis lintang, apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian selatan dan utara. Ya, anak-anak ibu bisa lihat garisnya ada pada gambar panah untuk garis bujur dan garis lintang. Ya, kemudian ada nggak sih fungsi dari garis bujur? Ada. Garis bujur berfungsi sebagai pedoman waktu seluruh dunia. Perlu anak-anak hebat ketahui, garis bujur 0 itu terletak di kota Greenwich di negara Inggris. Jadi, waktu internasional tersebut itu dikenal sebagai GMT atau Greenwich Mean Time. Jadi, waktu di belahan bumi bagian timur itu lebih cepat 1 hari dibandingkan waktu di belahan bumi bagian barat. Ya, jadi untuk hari ini sekian dulu materi kita. Semoga anak-anak hebat bisa paham, dan setelah menonton video ini anak-anak hebat jadi tahu apa itu rotasi bumi dan apa akibat dari rotasi bumi. Dan yang paling penting anak-anak hebat bisa tahu mengapa bisa terjadinya pergantian siang dan malam. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.